Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Gak bosan-bosan kami akan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan kami harap selama pandemi ini teman-teman semuanya mematuhi protokol kesehatan ya. Senang sekali perkenalkan saya Nanda Lucy Fatona yang akan membantu teman-teman semua di sesi talkshow pada kesempatan siang ini di Harta Tahta Piutang. Nah, di sesi talkshow kali ini kita memasuki tema adjusting the account. Teman-teman semuanya, berbicara soal adjusting berarti kita akan membahas tentang penyesuaian di dalam akuntansi. Nah, pasti teman-teman penasaran banget dong ya. Kita pastinya bertanya-tanya, apa sih yang perlu disesuaikan di dalam akuntansi? Nah, pertanyaannya adalah dasar asumsi dan prinsip apa yang dipakai dalam adjusting. Kemudian, apa tujuan dari dibuatnya adjusting ini? Nah, dan masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Mereka semua adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Akuntansi ya, teman-teman. Ada Ayu Handayani Batubara. Halo, selamat siang Ayu. Ya, selamat siang Nanda. Kemudian ada Novriandi. Halo, selamat siang Novri. Yang Nah, dan yang terakhir ada Redo Rahmatullah. Selamat siang Redo. Halo, selamat siang Nanda. Oke, sebelum kita mulai, tak lupa kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung aja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan untuk kita semua. Oke teman-teman, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi pertama, pemateri akan memaparkan penjelasannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tim Harta Tahta Piutang siapkan ya. Langsung aja nih, kita ajukan pertanyaan pertamanya. Nah, untuk pertanyaan pertama, baik langsung aja kita nih tanya ke Ayu. Jadi Ayu, sesuai tema kita hari ini, adjusting the account. Nah, adjusting itu apa ya? Halo, selamat siang teman-teman. Jadi, saya akan menjawab dari Nanda nih. Adjusting itu kan artinya penyesuaian. Jadi, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, kita ke definisi terlebih dahulu. Definisi secara singkat dari jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya setelah neraca saldo dibuat. Mengapa ada akun-akun yang tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya? Nah, karena setiap perusahaan untuk membuat laporan keuangan itu dalam waktu yang berbeda-beda. Di chapter 1 kan sebelumnya udah kita bahas nih, ada yang namanya asumsi periodisitas. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada laporan yang disusun per bulan, per kuartalan, per semester, dan per tahun. Jadi gitu, Nanda. Nah, oke, kalau bahas asumsi, adakah asumsi yang dipakai di dalam jurnal penyesuaian? Nah, tentu saja ada ya teman-teman. Jurnal penyesuaian dibuat jika perusahaan menggunakan accrual basis. Kenapa accrual basis? Karena secara otomatis ketika transaksi telah terjadi, maka transaksi akan dicatat, walaupun uang yang masuk buat masuk atau keluar. Sedangkan kalau cash basis itu kan transaksinya hanya dicatat ketika perusahaan menerima atau mengeluarkan uang pada transaksi tersebut. Maka dari itu, jurnal penyesuaian ini dibuat jika perusahaan melakukan pencatatan menggunakan accrual basis. Nah, baik. Jadi selain menggunakan asumsi, apakah dalam pencatatan jurnal penyesuaian itu ada prinsip yang akan digunakan? Dalam jurnal penyesuaian, itu kita memakai 3 prinsip akuntansi. Pertama itu prinsip pengakuan beban, lalu prinsip pengakuan pendapatan, dan yang terakhir itu prinsip matching principle. Nah, baik. Terima kasih Ayu atas jawaban yang memuaskan. Saya mau langsung bertanya ke Redo nih. Baik Redo, kalau kita lihat dari tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian itu apa sih? Oke Nanda, terima kasih.
Jadi tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian itu untuk memastikan apakah prinsip pengakuan dan juga prinsip beban itu, maaf. Jadi apakah prinsip pengakuan pendapatan dan juga prinsip pengakuan beban ini udah dipenuhi atau enggak. Lalu untuk menyajikan nilai akun yang harus sesuai dengan nilai sebenarnya. Dan yang terakhir itu jurnal penyesuaian dibuat untuk setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangannya. Jadi setelah jurnal penyesuaian dibuat, langsung diposting ke buku besar balik ya. Diposting ke buku besar kembali. Untuk akun-akun yang udah ada di buku besar, sebelumnya kita masukkan ke buku besar tersebut. Jadi yang misalnya ada yang belum, kita buat buku besar yang baru lagi nih. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa nih ya, tadi Ayu sampaikan tadi nih, bahwa jurnal penyesuaian itu memakai asumsi dasar akrual dan juga prinsip penandingan atau matching principle gitu jadinya Nan. Nah, oke Redo, terima kasih. Jadi setelah kita mengetahui dasar-dasar dari jurnal penyesuaian, apalagi yang akan kita bahas? Oke, langsung ke prakteknya aja kali ya. Jadi gini teman-teman, kita ke tipe utama penyesuaian dulu yang terbagi menjadi dua nih. Ada deferrals atau ditangguhkan dan juga ada accrual. Untuk akun deferral sendiri terdiri dari beberapa klasifikasi akun. Yang pertama itu ada prepaid expense atau beban dibayar di muka. Beban yang sudah dibayar secara tunai, tapi belum kita rasakan nih manfaatnya. Contoh, pada tanggal 1 Oktober, perusahaan Novriandi membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 12 juta. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan Novriandi ini menyusun laporan keuangan tahunan mereka nih. Nah, ketika kita posting ke jurnal umum, itu kan kita ngepostingnya dengan prepaid trend 12 juta rupiah, pada cash 12 juta rupiah juga ya. Nah, ketika kita ingin membuat jurnal penyesuaiannya, hal yang harus dilakukan untuk pertama kali itu melihat berapa lama periode waktu sewa tersebut. Di sana dikatakan kan 12 juta itu untuk 1 tahun ya. Sementara pada bulan Desember, perusahaan menyusun laporan keuangannya nih. Maka, secara logika itu perusahaan itu kan baru merasakan manfaat sewanya baru 3 bulan ya, dari 12 juta untuk 1 tahun itu. Terhitung sejak 1 Oktober sampai 31 Desember 2020 nih. Oh, nggak usah, ya udah 2020. Balik ke contoh kasus yang tadi nih. Jika 12 juta itu untuk 1 tahun, maka nilai per bulannya adalah 1 juta. Karena kita udah merasakan manfaat itu selama 3 bulan, maka kita kalikan aja nih. 1 juta dikali 3 bulan, sama dengan 3 juta untuk 3 bulannya. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya dengan cara rent expense 3 juta pada prepaid trade 3 juta. Timbul pertanyaan, kenapa rent expense-nya ditaruh di debit nih? Karena kan kita udah merasakan manfaatnya nih selama 3 bulan. Maka akan kita akui yang 3 bulan itu sebagai beban. Lalu kita akan mengkreditkan akun prepaid trade untuk mengurangi nilai yang sebelumnya dikarenakan prepaid trade itu kan saldo normalnya di debit ya. Maka misalnya ada pengurangan nilai, berarti kita tinggal pindahkan aja posisinya ke kredit gitu kan ya. Lanjut yang kedua itu ada akun unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Kita langsung ke contoh aja nih ya. Jadi gini teman-teman, perusahaan Novriandi yang tadi ini di bidang konstruksi properti. Dia menerima uang kas dari pelanggan, tetapi jasanya belum diberikan nih. Contoh kasusnya gini, tanggal 5 Juli, perusahaan Novriandi menerima uang sebesar 6 juta dari pelanggan atas jasa konstruksi selama 1 tahun. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan menyusun laporan keuangan mereka nih. Nah, kalau di jurnal umum itu kan kita akan memposting cash 6 juta pada unearned service revenue-nya 6 juta ya. Nah, 6 juta itu kan untuk 1 tahun ke depan nih. Sedangkan bulan Desember kita udah nyusun laporan keuangannya. Berarti kan kita langsung membuat jurnal penyesuaian untuk unearned service revenue ini ya. Kita hitung dulu nih. Tadi kan kita analisis dari tanggal sejak dibayar sampai dibuat jurnal penyesuaian nih. Kita kan diterima uangnya itu kan tanggal 5 Juli nih. Dari tanggal 5 Juli sampai ke 31 Desember itu kan 6 bulan ya teman-teman ya. Jadi kita cari yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya nih sebagai berikut. 3 per 6 bulan, 3 per 12 bulan dikali 6 juta. Hasilnya itu 3 juta. Maka
Jurnal penyesuaiannya adalah unearned service revenue-nya 3 juta pada service revenue-nya 3 juta. Lalu yang ketiga itu ada account supplies atau perlengkapan ya teman-teman ya. Setiap perusahaan itu kan pasti membeli perlengkapan ya. Hal tersebut itu untuk menaikkan aset perusahaan. Contoh dari perlengkapan itu ada kertas, ada juga alat tulis kantor seperti pulpen, kertas, dan juga penghapus, pensil, dan lain sebagainya. Selama periode akuntansi, perusahaan itu kan menggunakan perlengkapan untuk kegiatan operasionalnya ya. Jumlah perlengkapan yang digunakan oleh perusahaan itu selama periode berjalan inilah yang akan diakui sebagai beban oleh perusahaan di akhir periode akuntansi tersebut. Selisih jumlah perlengkapan pada saat awal periode dengan jumlah yang tersisa di perusahaan inilah yang akan menjadi beban perlengkapan dan akan disesuaikan. Contoh kasus begini ya. Pada awal periode ini perusahaan Nofriandi memiliki perlengkapan sebesar 7 juta rupiah nih. Pada saat penghitungan kembali diketahui bahwa perlengkapan yang tersisa itu ada 3 juta di gudang. Cara penyelesaiannya begini. Dari soal kan kita tahu nih bahwa saldo awal perlengkapan itu ada 7 juta. Kemudian sisanya 3 juta. Maka yang digunakan perusahaan untuk mencatat jurnal penyesuaiannya adalah 7 juta dikurang 3 juta. Berarti sama dengan 4 juta nih teman-teman. Maka ketika kita membuat jurnal penyesuaiannya, dengan cara mendebit akun supplies expense atau beban perlengkapan sebesar 4 juta dan mengkredit akun supply sebesar 4 juta. Atau menyebutnya dengan supplies expense 4 juta pada supplies-nya 4 juta. Catatan nih buat teman-teman ya. Nilai yang diposting pada saat menyesuaikan nilai perlengkapan itu adalah nilai yang terpakai, bukan yang tersisa. Oke, kemudian lanjut yang keempat. Yang keempat itu ada peralatan nih teman-teman. Sama halnya dengan perlengkapan, peralatan juga menyusut nilainya. Dan tidak akan sama nilainya pada saat pertama kali kita membelinya nih teman-teman. Sebagai contoh misalnya nih, kalian membeli handphone atau motor. Saat pertama kali kita membelinya kan sebagai contoh, penyusutan dari HP atau motor itu kan tergantung dari bagaimana kita memakainya gitu ya. Gini deh, contoh simpel lagi nih. Kamu membeli motor nih teman-teman nih kalian nih. Ketika 2 tahun ke depan kalian jual itu kan nggak mungkin harganya sama seperti kalian beli gitu kan ya. Nah di perusahaan itu penyusutan itu tergantung kebijakan perusahaan itu sendiri dalam menetapkan tingkat penyusutannya. Untuk mengetahui tingkat penyusutannya itu nanti akan dibahas di chapter yang akan datang ya. Soalnya itu agak panjang juga untuk dibahas di jurnal penyesuaian. Langsung kita ke contoh kasusnya aja nih. Jadi perusahaan PT Maju Mundur diketahui mempunyai peralatan sebesar 65 juta rupiah. Nah, perusahaan menetapkan penyusutan peralatannya tersebut sebesar 10% dari harga perolehan peralatan tersebut. Cara penyelesaiannya begini teman-teman. Misalkan kita kan tahu nih bahwa penyesuaian itu kan 10% dari harga perolehannya. Berarti 65 juta kita kalikan aja 10%. 65 juta, 10% dari 65 juta itu kan 6.500.000 ya teman-teman. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya dengan mendebit akun depreciation expense atau beban penyusutannya sebesar 6.500.000 pada accumulated depreciation of equipment atau akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 6.500.000. Jadi untuk teman-teman, semua akun penyusutan semua akun penyusutan yang dilakukan di aktiva tetap atau di aset tetap adalah akun yang posisinya berlawanan. Ketika kita membuat ini ya, akumulasinya ya. Membuat akumulasinya itu dia posisinya berlawanan dari aset tetap itu sendiri. Misalnya nih, aset itu kan saldo nol mana itu kan di debit ya teman-teman ya. Berarti kalau kita membuat akumulasinya itu kita catat saldonya itu di kreditnya nih gitu ya teman-teman ya. Soalnya tadi kan aku bilang kan posisinya berlawanan dari aktiva tetap itu sendiri. Di awal tadi kan saya menyebutkan ada 2 tipe utama penyesuaian ya. Yang pertama itu kan ada deferral satu yang ditangguhkan. Dan juga ada akrual nih teman-teman. Nah, untuk akrual itu sendiri bakal dijelasin oleh Nofriandi nih.
Jadi itu yang bisa saya jelaskan nih teman-teman mengenai akun-akun yang disesuaikan dengan ditangguhkan atau dengan cara deferrals gitu yuk. Enan maksudnya. Nah, baik. Terima kasih untuk Redo yang telah menjelaskan sebagian dari 2 tipe utama penyesuaian dengan sangat detail ya. Oke, Ya. langsung aja nih kita tanya ke Noviandi. Tadi kan Redo bilang kalau Noviandi yang akan menjelaskan tentang akun-akun yang disesuaikan dengan tipe akrual. Bisa tolong Noviandi jelaskan itu meliputi apa saja? Baik teman-teman, yang akan saya jelaskan sekarang ini adalah materi terakhir dari tema kita, yaitu adjusting the account. Jadi untuk teman-teman, mohon disimak baik-baik ya. Bentuk penyesuaian dengan menggunakan tipe aktual ini, ada beberapa akun yang akan dibuat menyesuaikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada accurate expense atau pendapatan yang masih harus diterima. Dalam hal ini, suatu kondisi di mana perusahaan sudah memberikan jasanya, tetapi uangnya belum diterima oleh perusahaan. Contoh kasusnya begini. Sebuah perusahaan konstruksi telah menyelesaikan jasa konstruksinya sebesar 5 juta rupiah, tetapi perusahaan belum menerima uangnya. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaian dengan cara memasukkan langsung nilai tersebut ke dalam jurnal penyesuaian. Maka jurnalnya yaitu account receivable senilai 5 juta, pada service revenue senilai 5 juta. Lalu timbullah pertanyaan, kenapa sih kok account receivable didebitkan? Ya, karena kita belum terima uangnya, maka kita akan menganggap itu sebagai utang kita, dan kita mengkredit service revenue karena piutang. Itu kan jadi tadi kita mendapatkannya karena kita telah memberikan jasa. Yang kedua ada accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Dalam hal ini ada satu kondisi di mana perusahaan sudah mengakui beban karena perusahaan sudah merasakan manfaat, tapi uangnya belum dibayarkan. Sebagai contoh, ada perusahaan yang mempunyai kebijakan membayar gaji karyawannya itu setiap Sabtu. Kebetulan pada saat penyusun laporan keuangan jatuh pada hari Rabu. Contoh kasusnya begini. Terdapat upah dan gaji bulan Desember sebesar 4 juta rupiah yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Cara penyelesaiannya di penyesuaian seperti ini. Langsung aja nih kita masukin nilainya yang tertera pada soal tersebut ke dalam jurnal penyesuaian. Caranya mendebit akun salaries and wage expense senilai 4 juta rupiah dan mengkredit akun salaries and wage payable sebesar 4 juta. Atau bisa juga menyebutnya dengan cara salaries and wage expense senilai 4 juta dan salaries and wage payable senilai 4 juta rupiah. Misalnya, ada yang nanya, kok salaries and wage expense didebit sih? Nah, itu karena kan kita udah merasakan manfaatnya dari karyawan tersebut. Karena mereka sudah kerja sama kita, jadi kita harus mengakuinya sebagai beban. Sementara akun salaries and wage payable dikredit karena kita hitung sebagai hutang ya. Soalnya kan belum dibayarkan ke karyawan. Nah, yang ketiga nih. Ini yang terakhir nih. Ada accrued interest. Terkadang perusahaan melakukan pembayaran ke pelanggan dengan menggunakan perjanjian tertulis, yaitu berupa wesel. Berjalan dengan sesuai bunga. Inilah yang akan kita sesuaikan. Langsung ke contoh kasus saja nih. Pada tanggal 12 November, CV gerak maju jalan mendatangi wesel senilai 6 juta rupiah berjangka waktu 6 bulan dengan tingkat bunga 12%. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan membayar. Penyesuaian seperti ini dari soal itu kan kita harus perhatikan dulu ya. Di situ ada 3 hal.
Yang itu beberapa sih nilai dari wesel tersebut. Lalu berapa tingkat bunganya dan berapa jangka waktu wesel tersebut. Kalau kita analisis lagi, nilai weselnya kan ada 6 juta rupiah. Tingkat bunganya itu ada 12% dan jangka waktunya ada 6 bulan. Berarti kita cari dulu nih apa nilai bunga itu per bulannya dengan cara wesel dikali tingkat bunga dikali jangka waktu wesel menghasilkan bunga yang akan kita bayarkan. Berarti 6 juta dikali 12% dikali 6 per 12 sama dengan 360.000 rupiah per 6 bulan atau 60.000 per bulan. Dikatakan bahwa perusahaan B menandatangani bunga pada tanggal 12 November, berarti kan udah 2 bulan ya, dari November ke Desember. Berarti kita tinggal kalikan aja tuh, yang 60.000 tadi dikali 2. Itu hasilnya sama dengan 120.000. Karena nilai yang akan kita bayarkan sudah kita ketahui, maka langsung aja nih kita buat jurnal penyesuaiannya. Berarti interest expense senilai 120.000 pada interest payable senilai 20.000. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah akun-akun yang disesuaikan dengan tipe aktual. Jadi sampai di sini penjelasan mengenai adjusting the account. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan baru tentang penyesuaian di dalam akuntansi ya. Saya kembali lagi langsung ke hostnya ya. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para pemateri kita hari ini. Nah, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi talkshow pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir dan memberikan pengetahuan baru untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih ya, Ayu Handayani Batubara, Redo, dan juga Novriandi yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh aplaus untuk teman-teman semuanya? Jangan lupa, di diskusi kita selanjutnya, kita akan membahas commenting the account cycle. Jadi, teman-teman jangan lupa nonton ya. Dan jangan lupa juga nih, buat like and share video kita ke semua orang ya. Agar orang lain punya wawasan baru mengenai akuntansi. Akhirnya, saya, Nanda Luki Fatona, selaku host Harta Tahta Piutang kali ini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada diskusi kali ini. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Stay tune on Harta Tahta Piutang, di mana teman berhutang ketika ditagih dia menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.